Teman-teman, kita udah lama belajar drone. Saya sendiri udah 3 tahunan belajar ini jadi pilot drone. Ada baiknya kita coba ketahui tentang karakter para pilot. Pilot pesawat tempur dulu ya, bukan pilot drone gitu. Jadi yang pertama ceritanya saya juga baca dari internet ini. Yang pertama dari Jenderal Yusuf Robert Scott yang pernah jadi komandan pendidikan pilot pesawat tempur dan komandan wing di Fürstenfeldbruck, Bavaria, Jerman waktu Perang Dingin. Beliau adalah penulis buku Tiger in the Sky dan God is My Co-Pilot yang menjadi film terkenal. Menurutnya, pilot pesawat jet tempur, khususnya single seater, jadi yang duduk sendirian nggak ada co-pilotnya itu, adalah the loneliest man on earth. Jadi orang yang paling menyendiri lah di dunia, di bumi, karena mereka akan berada dalam kokpit tertutup, tinggi, jauh dari orang lain, di bawah tekanan, tanggung jawab, dan selalu dalam bahaya. Situasi ini menempa mereka menjadi orang yang berjiwa mandiri gitu. Jadi ditempa untuk mandiri, yang selalu sanggup berfungsi sendirian di bawah tekanan berat. Mohon garis bawahi sendirian ya. Pada awal proyek-proyek penerbangan angkasa luar, pilot pesawat jet tempur adalah kandidat terbaik astronot. Pilot pesawat tempur adalah Tiger in the Sky. Mereka harus bebas berinisiatif loh, bebas berburu lawan dan sasaran, dan jangan dijadikan pesuruh komandan, jangan dijadikan mereka seperti kerbau dicucuk hidung gitu, jangan. Pilot tuh nggak bisa digituin. Menugaskan mereka menjadi pengiring pesawat pembom dalam awal Perang Dunia II adalah sebuah kesalahan. Ini jadi contoh realnya ya. Amerika mengalami banyak kerugian. Pada paruh akhir perang tersebut, pilot-pilot diberi kebebasan dan kemenangan terhadap pesawat Jerman meningkat tajam. Jadi meningkat setelah diberi kebebasan. Pada tahun 1970 terjadi pertempuran udara hebat di udara Mesir antara pesawat-pesawat tempur Soviet dengan pilot-pilot dan komandan kontrol Soviet melawan Israel, melibatkan sekitar 40-an pesawat dari masing-masing pihak. Skornya 5-0 untuk kemenangan Israel. Pilot-pilot Israel dalam post-operational report mengatakan, pilot dan pesawat Soviet perform dengan baik, tapi kaku dalam manuver dogfight massal. Jelas mereka berada di bawah dampak doktrin, perintah, dan training yang rigid gitu. Yang kedua adalah dari Jenderal Yusuf, Chuck Yeager. Itu pilot pertama yang menembus kecepatan suara. Beliau pernah datang ke Jakarta tahun 90. Di usia sekitar 65, itu Chuck Yeager mendemonstrasikan kelincahan F-20 Tiger Shark dalam manuver aerobatik yang mengagumkan. Pada usia itu, pilot lain sudah di-grounded. Sebagai komandan sekolah astronot, Chuck Yeager membawa kriteria Robert Scott lebih jauh dengan memilih pilot-pilot dan tes pilot terbaik USAF, USN, dan USMC dan menjadikan mereka kelompok perintis astronot. Jauh di atas bumi, di langit yang hitam, mereka mempertaruhkan nyawa mereka dalam merintis penerbangan ruang angkasa yang belum dikenal. Membuka jalan bagi generasi astronot yang akan datang. Tidak mengherankan kalau pada masa itu, dari aspek psikologis, mayoritas yang dipilih menjadi perintis astronot adalah anak laki-laki sulung atau anak lelaki tunggal yang dibiasakan mandiri, berani, dan sanggup berinisiatif sendiri. Mereka adalah Tiger in the Sky. Saya sendiri kalau baca ini suka sedih, terharu gitu. Soalnya kan kayak di yang film Amerika yang 4 July juga itu kan yang dicontohkan jadi presiden Amerikanya yang menyelamatkan Amerika itu seorang pilot. Nah, itu untuk karakter pilot tempur ya, pesawat tempur. Jadi mereka itu udah dibiasakan mandiri, berani, dan sanggup berinisiatif sendiri. Jadi kalau teman-teman punya pacar, suami, atau anak
yang karakternya mendekati karakter pilot, jangan coba didoktrin. Mereka tuh nggak bisa didoktrin. Kalau mereka didoktrin, diperintah gitu, di apa namanya, di apa namanya, diwolan gitu, kayak kebawa dicucuk hidung, itu bisa jadi mengalami kekalahan kayak yang kejadian sama Soviet dari Israel, fatal, nggak bisa. Pilot itu nggak bisa diperintah-perintah, mereka harus dibiasakan untuk sendiri gitu. Nah, itu kira-kira karakter pilot itu ya. Nah, kalau kita pilot drone kan, kalau untuk pilot drone racing freestyle kira-kira gitu, apa namanya, si unyil ya, bohong-bohongannya mendekati itulah, karena kita diajarkan apa dibiasakan untuk bisa menerbangkan drone dalam kondisi manual. Terus kita juga harus bisa merakit, tuning segala macam sendiri gitu. Karena kita kalau minta tolong ke orang, kapan terbangnya kita gitu. Jadi ya kira-kira begitulah kecil-kecilannya gitu. Walaupun saya sendiri merasa saya nggak mungkin lah kayak pilot pesawat, jadi pesawat tempur, apalagi jadi astronot, karena saya tidak memenuhi kriteria untuk dua syarat tadi. Kan diutamakan untuk pilot pesawat tempur itu biasanya anak sulung ya, atau anak tunggal gitu. Kalau saya kan anak kedua. Saya punya kakak. Jadi saya mah hanya belajar untuk berinisiatif, belajar mandiri gitu, belajar untuk bisa berani gitu aja dengan media ini gitu. Dan perlu ya, mungkin teman-teman kayak Om Jakral tahu, walaupun saya suka terbang pakai ini drone dari mikro, pakai drone sekarang yang 5 inci, 3 inci gitu. Tapi saya hampir selalu nuliskan di keterangan bahwa apa yang saya lakukan itu bukan untuk diikuti pemula gitu. Jadi Mas Fadil juga mohon, kayaknya Mas Fadil juga ngerti. Saya itu bukan untuk diikuti, Mas. Saya mah hanya meyakin kapanasaran. Saya pengen bisa gitu. Pengen suatu waktu saya bisa jadi orang yang berani, mandiri, dan bisa berinisiatif sendiri gitu. Kira-kira begitu. Ya kira-kira kebayang lah mungkin ya karakter pilot gitu, dan kecil-kecilannya kita pilot drone. Demikian, terima kasih atas atensi teman-teman. Tetap jaga kesehatan, dan kalau terbang ya terbang dengan penuh tanggung jawab, dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan. Terima kasih dan selamat bermalam minggu. Awesome.